Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, para pemirsa Irena Handono Official? Tentunya semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Turut berduka dari kami untuk para korban yang terkena dampak gempa bumi di Cianjur dan di mana Wi? Di Jember ya. Jember. Dan di Jember. Masih bersama narasumber kita yang cantik hari ini, jadi cewek bumi. Umi Irena Handono. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Hari ini kita kembali membahas tentang kristologi. Iya, mengenai kata perempuan nih. Kata perempuan? Iya. Kalau di zaman Arab jahiliyah dulu kan, masa jahiliyah, kan perempuan dikatakan sebagai objek yang disiksa atau apa ya Mia? Dilecehkan ya, lah gitu. Intinya saat itu perempuan itu menjadi objek atau pelengkap menderita lah gitu. Nah, sekarang kalau menurut agama Kristen, perempuan itu kan diawali dari Siti Hawa ya. Dia menyebutnya Hawa. Itu bagaimana mereka memperlakukan perempuan tuh? Iya. Karena kita berbicara tentang Kristen, sumbernya ajarannya dimuat dalam Bible gitu ya, yang sekarang disebut Alkitab, tapi Umi masih tetap menggunakan istilah Bible ya. Kita lihat aja dalam Bible, jadi kita objektif, kita lihat sendiri, bisa baca sendiri, cross check gitu ya kan, itu lebih enak. Ayo kita mulai aja. Ini buku Umi ya, serial Kristologi perbandingan Islam dan Kristen. Pas kan? Pas nih. Pas. Jangan lupa nanti ada penawaran yang menarik di akhir podcast ini. Ditunggu ya. Ayo. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat asal mulanya perempuan. Di situ disebutkan, ini Bible ya. Ya. Di situ itu Bible maksudnya, nih. ya. Di situ itu maksudnya di dalam Bible, gitu ya. Tepatnya 1 Korintus pasal 11 ayat 7. Di situ disebutkan, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi itu kedudukannya ya. Jadi laki-laki itu menyinarkan kemuliaan Allah ya. Tapi kalau perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Oke. Jadi Al-Qur'an menyatakan bahwa laki dan perempuan itu kan sama. Mau dilihat ayat Al-Qur'annya juga nggak? Ayo dong nih. Giliran deh. Ya. Oke. Coba dibacain Ali Imran ayat 195. Terjemahan ini yang ada di buku Umi ya. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya dan disakiti pada jalanku, yang berpegang dari yang dibunuh dan yang dibunuh, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Nah, jadi Al-Quran menyatakan bahwa laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah, itu setara. Itu Al-Quran.
Dan Al-Quran tidak mengatakan bahwa laki-laki adalah kemuliaan Allah dan perempuan adalah kemuliaan laki-laki. Nggak ngomong gitu Al-Quran ya. Nah, ini tidak masuk akal kalimat tersebut ya, karena laki-laki dan perempuan kedua-duanya adalah sama-sama ciptaan Allah. Dan karena laki-laki berasal dari perempuan dan perempuan berasal dari laki-laki, jadi keduanya saling berasal dari masing-masingnya, gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomong tentang asal mula, itu sudah asal mulanya begitu. Maka tahapan berikutnya mau nggak mau kita akan ulas. Iya, Mi. Apa itu? Kita kan tadi bicara soal Adam dan Hawa ya. Pasti kan di situ diceritakan bahwa Hawa diperdaya oleh ular, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan diberikan kepada Adam. Akhirnya jadi Adam berarti ngomong soal dosa asal. Dosa waris itu, Mi. Dosa asal atau dosa waris sama ya. Nah sekarang coba kita lihat dalam Bible, karena dosa asal ini kan adanya dalam Bible, dalam Al-Quran tidak ada. Ya otomatis kita lihat dalam Bible kan, bukan katanya orang ya, Bukan. tapi katanya Bible. Kita lihat di 1 Timotius pasal 2 ayat 14. Jadi ini Umi komentarin sedikitnya. Dosa asal itu kan berarti pada zamannya Nabi Adam dan Siti Hawa, itu kan. Tapi tentang dosa asal itu ditulisnya dalam Perjanjian Baru, tepatnya adalah bagian daripada surat-suratnya Paulus. Jadi lompatannya itu sekian. Tapi bukannya di Perjanjian Lama ada terceritakan nih bahwa seorang wanita nanti akan bermusuhan dengan ular. Lalu ular itu akan berjalan dengan melata, diinjak oleh wanita, jadi musuhnya wanita, dan wanita pada saatnya nanti akan melahirkan dengan kesakitan. Oke. Biar pemirsa juga paham ya, kita agak pelan tertata ya. Kita lihat dulu 1 Timotius pasal 2 ayat 14. Di situ ditulis lagi pula, bukan Adam yang tergoda. Nah, ini loh. Melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi yang tergoda pertama kali itu adalah perempuan itu. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah Hawa. Berarti Mi, dari awal memang mereka mengatakan ini perempuan ya, bukan wanita ya. Menyebutnya ya. Istilahnya istilah perempuan. Sampai nanti di akhir Nabi Isa pun masih berkata perempuan. Memanggil ibunya hai perempuan. Hai perempuan. Iya. Nah, ini supaya nggak lompat ya. Sekarang step pertama. Ini kan yang tergoda adalah Hawa. Bagaimana Al-Quran? Dan dia, syaitan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Terjemahan surat Al-A'raf ayatnya ke-21 dan ke-22. Lalu maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.
Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Terjemahan surat Toha ayat 121 sampai 122. Iya. Nah, menurut Al-Quran, Adam dan Hawa digoda oleh setan. Gitu kan ya? Selalu pakai istilah keduanya. Keduanya adalah maksudnya Adam dan Hawa. Al-Quran menyalahkan keduanya, Bukan satu. bukan satu, karena yang berbuat kan keduanya. Bagaimanapun Adam dan Hawa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk mohon pengampunan. Jadi yang mohon ampun kedua-duanya. Tapi itu ada tapinya ya. Kembali lagi ke Bible ya. Hawa bersalah karena dosanya lah, sehingga semua manusia terlahir berdosa. Jadi gara-gara salahnya Hawa, semua manusia menanggung dosa. Atau dengan kata lain, semua bayi, apapun rasnya, apapun suku bangsanya, siapapun orang tuanya, bayi hasil pernikahan atau di luar nikah, semuanya yang dilahirkan telah membawa dosa. Jadi artinya begitu. Bayi lahir, bayi ini kan belum bisa jalan sendiri, belum bisa ngomong ya. Udah punya dosa ya? Udah punya dosa. Nah ini dosanya siapa kan itu? Dosanya ternyata adalah dosanya Hawa. Bayangin, hari ini lahir bayi. Bayi itu sudah punya dosa. Dosa apa? Dosa warisan, dosa asal. Nah, kalau dosa warisan, warisannya siapa kan itu? Warisannya Adam Hawa, warisannya Hawa. Warisannya Hawa. Itu dikatakan seperti itu di dalam Bible. Maka semua yang dilahirkan sudah membawa dosa. Ini ya perbedaannya. Jadi kalau memang ditanyakan samakah semua agama? Tidak sama, walaupun agama Kristen, agama Islam itu menyatakan tentang Nabi Adam, Siti Hawa dan yang lain-lain, tapi ternyata tidak sama. Gitu ya. Oke. Apalagi? Kita kan para wanita diwajibkan berhijab. Awalnya itu apakah memang dari dulu, apa cuma orang Islam aja atau semua orang kan? Ini betul-betul deh pertanyaan yang cerdas. Jadi hijab ini yang sering di masyarakat disebut jilbab, sering disebut kerudung gitu ya. Yaitu penutup kepala gitu ya. Nah, itu asalnya dari apa? Mulai dari Islam baru ada atau sebelumnya sudah ada gitu ya. Nah, menarik ini. Kembali lagi ya, kita tengok Bible. Kita tengok Bible, kita tengok 1 Korintus pasal 11 ayat 6 sampai 10. Ya. Dinyatakan begini. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, menudungi itu menutupi, pakai tudung, pakai penutup. Jadi pakai tudung itu adalah penutup. Jadi menudungi adalah menutupi, menudungi kepala, menutupi kepala. Umi ulangi ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi kalimatnya kalimat bolak-balik gitu ya. Jadi artinya yang ingin disampaikan adalah
perempuan itu wajib berhijab. Wajib berhijab, wajib menutupi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Nah ini. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan. Ini Bible ya. Iya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya. Oleh karena itu para malaikat memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Malaikat apakah beruntung? Enggak juga. Tapi yang tertulis seperti itu. Tahunya dari mana ya malaikat berkudung apa enggak ya? Nah, ya tahunya dari gambaran yang mereka buat. Karena itu kayak anak-anak terus ada sayapnya, atau kayak laki-laki ada sayapnya. Ya. Tapi memang pada umumnya yang digambar itu malaikat itu selalu digambarkan perempuan. Gimana? Iya, Mi. Sementara kalau kita kan menurut terjemahan di sini ya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayatnya 59. Iya. Ada ayat lain ya, Mia? Ini satu lagi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah. Kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi nanti. Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka atau istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Surat Al-Ahzab ayat ke-53. Ya. Jadi kalau kita menyimpulkan dari ayat Bible maupun Al-Quran, maka akan kelihatan nyata banget bahwa Bible itu menyuruh perempuan untuk menutup kepalanya, pakai istilahnya tudung tadi. Kalau nggak mau pakai penutup kepala, nggak mau pakai tudung, ya cukurlah rambutmu, ya maksudnya dicukur, gundulin rambutmu. Kita nggak sampai gitu ya. Tapi karena kalau digundulin itu membuat malu karena gundul, makanya tutupin kepalamu, itulah maksudnya. Cuman kalimatnya berbalik ini. Maksud dari penutupan itu adalah untuk menunjukkan kekuasaan laki-laki di atas perempuan, karena laki-laki adalah gambaran kemuliaan perempuan, sementara perempuan adalah kemuliaan laki-laki. Karena pengaruh ajaran seperti ini, beberapa non-muslim berpikir bahwa muslimah yang menggunakan kerudung adalah dianiaya dan diabaikan. Ini persepsi daripada yang non-muslim, karena nanti kan perempuan harus menudungi. Kalau nggak mau menudungi,
ya buka. Tapi kalau buka itu kamu malu, makanya gundul aja. Ya artinya ya harus ditutupi gitu ya. Nah, tidak seperti Bible. Al-Quran memerintahkan kaum perempuan untuk memakai kerudung untuk perlindungan terhadap dirinya. Kerudung adalah satu dari tanda untuk memastikan kemurnian hati dan pikiran dari godaan, menunjukkan keindahan tubuh yang dapat berakibat merangsang perasaan seksual laki-laki. Di sisi lain, Al-Quran memungkinkan perempuan untuk menunjukkan kecantikan mereka pada perempuan lain, juga pada suami dan beberapa kerabat dekat di samping anak-anak dan hamba laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual. Jadi ada aturannya gitu kan ya. Nah, aturan ini pun oleh Allah sedemikian rupa kita memandangnya, menilainya bahwa aturan ini adalah justru untuk perlindungan terhadap kaum perempuan. Ya. Jadi jelas ya terungkapnya. Jadi berarti kerudung itu sebenarnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Sebelum Rasulullah sudah ada perintah itu. Tapi ya kita tahu juga kenyataannya yang mentaati justru hanya umat dari nabi terakhir, nabi akhir zaman, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mentaatinya, melestarikannya, insya Allah sampai kekal abadi. Gimana? Lanjut Mi. Lanjut, oke. Apa sekarang? Kalau di Islam itu tugas wanita ya, perempuan, ibu-ibu adalah sebagai madrasah bagi anaknya, madrasah al-ula. Jadi kalau kita ngomong madrasah, madrasah itu apa? Sekolah. Jadi perempuan itu adalah sekolahan bagi anak-anaknya. Jadi berarti apa dong? Pendidik. Ya. Jadi fungsi ibu adalah pendidik. Kalau dilanjutkan lagi, fungsi ibu adalah pembentuk karakter. Nah, kalau di pembentuk kepribadian anak. Kristen sendiri bagaimana? Peran ya. Entah sebagai ibu atau sebagai istri gitu. Coba ya kita lihat ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi di sini ditonjolkan bahwa wanita itu kerjaannya harus taat pada laki-laki. Terus 1 Timotius pasal 2 ayat 12 sampai 14. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Lah, nih. Gimana dong? Yang kontras ya. Kalau di Islam dikatakan sebagai madrasah al-ula. Yang pertama, pendidikannya, pembentukan akhlak itu adalah tugas perempuan. Tapi di sini dikatakan tadi bahwa ini Umi lanjut aja ya. Ya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaknya ia berdiam diri. Udahlah, kalau orang sekarang gimana ya? Udahlah, diem aja lah. Ngerti apa sih? Udahlah, diem. Perempuan gitu ya. Itu apa namanya? Dampak daripada peradaban mereka ya. Karena alasannya apa? Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, nah ini, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ada lagi dalam Keluaran
namanya Kitab Keluaran pasal 21 ayat 7. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, berarti apa? Zaman itu ada orang tua menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. No, jadi sangat, budak itu namanya sudah nggak punya kebebasan pribadi. Sementara kalau budak perempuan lebih lagi daripada itu, sampai cara keluar dari rumah pun diatur. Yang didaftarkan sebagai janda, ini ya, karena tentang sensus penduduk, terus kemudian ada janda-janda. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun usianya, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Contohnya seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudaranya seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, disebutkan seperti itu. Jadi itulah yang, jadi berarti janda itu untuk mendapatkan dirinya masuk dalam daftar janda ini ya, itu ada syaratnya. Ini 1 Timotius pasal 5 ayat 9 sampai 10. Nah, lebih lanjut lagi, wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Nah, ini kita bandingkan dengan Al-Quran ya. Kita bandingkan dengan Al-Quran. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. 3 kali quru. Jadi masa idahnya 90 hari. Apa yang sepakat untuk berpisah ya, bercerai, maka perceraian itu bisa terjadi setelah 3 kali masa menstruasi, 3 kali quru. Jadi mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya ya, itu untuk mengantisipasi jangan sampai wanita itu ternyata dalam keadaan hamil dicerai. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki islah dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini terjemahan surat Al-Baqarah ayat 228. Jadi kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri. Maksudnya lagi itu dan ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini terjemahan dari surat An-Nisa ayat 34. Ini sebelum Umi tanya pada Kristi ya, kita bahasan kita, Umi ingin menggarisbawahi di sini ada kata pukul ya, pukullah mereka ya. Ini di sini nih jangan sampai salah persepsi. Dipukul itu ya artinya ya, gimana sih kamu? Nah, gimana bahasa Indonesia? Gimana sih kamu? Bahasa Indonesianya apa ya? Jadi karena colek ya Mi. Colek itu bukan bahasa Indonesia. Jadi diapain? Ya itu sehingga pakai istilah dipukul. Ya ini yang perlu kejernihan berpikir, karena seringkali ayat ini juga di fitnah. Nah tuh Islam laki-laki boleh memukul, suami boleh memukul istrinya. Nah, karena kata pukul ini di sini adalah kata terjemahan kan. Ini yang dimaksudkan adalah menegur istri. Gimana sih kamu? Menoleh apa ya namanya? Nah, sulit kan? Itu keterbatasan kosakata. Sementara bahasa Arab itu mempunyai kosakata yang paling banyak, kaya kosakata. Nah, dalam terjemah kita mempunyai keterbatasan, sehingga karenanya yaitu pakai kata pukul. Oke. Silakan Kristi dulu. Terus kita menuju ke buku yang ini ya Mi ya. Bagaimana dengan kebenaran dari perempuan yang di halaman 84? Kebenaran. Nah, di sini kan sebaliknya, sekalipun di bawah ya, di paling bawah di catatan kakinya, sebaliknya sekalipun istri seorang kafir apabila menganut ajaran Allah, ia akan dimasukkan ke dalam jannah. Coba Kristi mau tanya ini. Iya. Coba kita lihat, ini kan ada penjelasan dari Bible ya. Coba kita baca dulu ini yang 1488 ya. Menurut Al-Quran ya. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Surat At-Tahrim ayat 11 dan 12. Jadi mungkin bercerita mengenai bagaimana kalau istrinya muslim tapi suaminya kafir. Ini sini begitu ya Mi. Ceritanya seperti cerita Asia ya dengan Firaun ya. Mungkin seperti itu. Ya artinya di dalam Islam itu memuliakan perempuan. Apakah dia itu perempuan kafir atau perempuan beriman, tapi perempuan adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Andai kata dia mengajarkan kepada anaknya ajaran yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi apabila dia mengajarkan atau menanamkan pemikiran yang tidak baik kepada anaknya, baik anak laki maupun anak perempuan, dia pun mendapatkan
dosa. Jadi walaupun dia itu bukan Islam gitu ya, ya tetap aja dosa itu juga terkena kepada yang bersangkutan. Bukan berarti kemudian karena dia non-Islam kemudian tidak ada pahala surga dan juga tidak ada siksa neraka. Ya tetap ada yang namanya, kalau pahala surga bagi orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, kecuali kalau misalnya dia itu tidak pernah mendapatkan informasi tentang Islam, hidup terpencil, terisolasi, tidak ngerti Nabi, tidak mengerti kitab-kitabnya gitu. Sehingga karena dia tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar, terisolir, dia nggak ngerti. Allah tidak menghukumi orang yang tidak mengerti. Tapi bagi mereka yang sudah di masyarakat mengetahui tentang Islam dan juga tentang bandingannya dengan agama-agama yang lain, maka pilihan hidup surga dan neraka, dosa dan pahala itu terbuka, berlaku bagi semua orang. Apalagi ya Mi? Kebersihan perempuan. Kebersihan perempuan. Kan kalau perempuan kan udah datang haid setiap bulan gitu. Apakah kalau di kita kan di Islam itu diatur sedemikian rupa mana yang haram, mana yang najis, mana yang tidak baik gitu ya. Bagaimana dengan kebersihan perempuan menurut Bible nih? Perlu kita lihat langsung dari Bible-nya. Jadi untuk menyatakan tentang konsep kebersihan dalam umat Kristen, ya kita lihat Bible-nya. Contohnya ya, Umi mau buka dulu Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 22. Apabila seorang perempuan mengeluarkan ini maaf ya, Umi baca itu sesuai dengan apa adanya ya. Umi nggak boleh ganti-ganti kan, dan mengganti-ganti nggak boleh ya, apa adanya. Jadi tertulis gini, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehan itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Bisa paham nggak? Gimana coba? Nggak dibersihin ya berarti ya. Jadi nggak ada bersih. seorang yang terkena ada seorang yang sedang menstruasi ya. Terus habis itu maka harus 7 hari lamanya, dikatakan dengan dalam istilah dalam cemar kainnya. Ya, artinya dia masih mens, keluar darah gitu kan. Setiap orang yang terkena darahnya, bukan ya, tapi di sini ditulis sebab orang yang kena kepadanya maksudnya adalah darahnya. Ya. Artinya orang itu masih mens lah, begitulah ya. Maka orang yang terkena apa ya? Ada yang beranggapan ya tidak perlu terkena itu secara letterlek. Ada yang mengatakan ya kalau terkena darahnya, misalnya darahnya itu netes, maka dia nginjak misalnya, ya itu najis. Oke. Tapi juga ada yang berpahaman bahwa ya asal ada orang lewat, orang itu mens, kemudian apa kabar gitu misalnya ya, atau bergandengan tangan ini, suami gandeng istrinya padahal istrinya mens, najis. Ada yang memahaminya seperti itu. Ayatnya mana? Ya ini Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 22. Dan di sini itulah sebabnya ditentukan najisnya itu sampai matahari terbenam. Gimana?
Kenapa kok sampai matahari terbenam? Dan kenapa kok nggak najis langsung dihilangkan? Mereka nggak ngerti cara menghilangkan najis. Jadi ya udah, pokoknya sampai mataharinya terbenam. Karena cara membasuh, cara menghilangkan najis nggak ngerti. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Loh, ini. Jadi walaupun nggak kemana-mana darahnya, misalnya tetap aja di pembalutnya, darahnya itu nggak kececeran, tapi dia tidur di tempat tidur itu, maka dianggap segala sesuatu yang ditidurinya selama ia mens gitu ya, maka najis. Kasur tempat tidurnya itu najis. Karena ditiduri oleh orang yang najis gitu loh. Itu maksudnya. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Loh, kembali lagi ya. Dan najisnya itu sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti hari-hari cemar kainnya, ya ini ya najis. Jadi misalnya nih, kalau dalam Islam seseorang itu menstruasi katakanlah seminggu, apabila dia tetap mengeluarkan darah sampai dengan 2 minggu, maka dianggap bahwa darah yang keluar lebih daripada seminggu itu adalah bukan darah haid, tapi adalah karena faktor kesehatan. Tapi kalau di sini ya tetap ya dianggap najis. Nah, Mi, kalau menurut Al-Quran sendiri bagaimana, Mi? Ini terlalu panjang ya. Jadi kalau menurut Al-Quran bagaimana? Nah, jadi ini bisa ini kita lihat ayat Allah ya, yaitu mereka di dalam bertanya kepadamu tentang haid. Itu ya, Mi ya. Al-Baqarah ayat yang 222. Iya. Halaman 90. Halaman 90. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita itu di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat yang 222. Jadi artinya apa? Artinya ini ya dalam bahasa yang mudah dimengerti, sederhana, artinya yaitu ya perempuan yang sedang haid janganlah berhubungan seksual dengan suaminya. Nah, maksudnya itu. Tapi yang mengerti begini ini hanya orang Islam. Iya. Oke? Iya, Mi. Nah, teman-teman yang hari ini ikut mendengarkan Irena Handon Official, kami menjual buku-buku Umi Irena yang hari ini kita memberikan harga spesial nih, ya, untuk serial Kristologi Perbandingan Agama Islam dan Kristen menurut Al-Quran dan Bible, karangan Umi Irena Handono. Ini hari ini kita jual harga berapa ya, Mi ya? 100.000. Harga awalnya 150.000. Murah kan, Mi ya? Nah, ini yang tadi kita bicarain semua ada di buku ini. Teman-teman yang mau order
bisa WA kepada admin atau memberikan catatan di kolom chat untuk memesan buku ini. Harganya hari ini Rp100.000 aja untuk hari ini aja. Ada juga buku-buku Umi yang lain. Ini namanya buku Waspadai Permutadan. Ini harus waspada ya Mia, karena permutadan sekarang terjadi di mana-mana, bahkan di tempat yang sedang dalam keadaan bencana. Ini juga sama, ini asli ya. Kalau di tempat lain ada juga yang menjual dengan harga yang lebih murah Mi, tapi itu bukan asli. Nah ini yang asli langsung dari penulisnya. Harganya 100.000 aja. Boleh diorder, silahkan ditulis dalam kolom chat. Ada lagi satu lagi namanya buku Bible Bukan Injil. Ini salah satu bestseller juga. Ini harganya juga sama 100.000 dan sudah dicetak 2 kali ya Mia. Sudah dicetak sebanyak 2 kali. Bagus-bagus bukunya. Semoga penambah perbendaharaan cerita atau kisah atau ilmu ilmu ya Mia. Aduh saja jadi batuk deh. Lalu yang terakhir ada novel karangan dari Mbak Fira Iminda Dewi, Antara Aku dan Umi Rena Handona. Ini ceritanya tentang apa ya Mi? Ya itu jadi kasih tahu Mi. Itu spoiler. Okay. Jangan spoiler. Ini murah aja, harganya 100.000 aja. Ini juga salah satu buku Umi yang bestseller yang sudah dicetak beberapa kali. Ada beberapa edisi waktu itu ya. Pernah edisi hari apa Mi? Hari kasih sayang. Bukan. Valentine. Oh Valentine. Tapi ya ini masih ada yang lebih cetak lebih baik. Harganya 100.000 aja. Silakan diorder di kolom chat. Nanti pihak admin akan memberikan nomor untuk memesan buku-buku ini. Oke, Umi, closing statement ya. Silakan. Oke. Nah, alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita mencermati dengan sesama perbandingan-perbandingan tadi, kita membedah antara dua kitab yang dianggap suci oleh umatnya, yaitu Bible dan Al-Quran, maka nampak banget, ya, nampak dengan jelas kita mengetahui bahwa sesungguhnya maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak pernah diubah. Kenapa? Karena datangnya dari Allah yang maha bijaksana, maha benar, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, dan seluruh sifat-sifat Allah yang 99 Asmaul Husna. Karenanya marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Antara lain bisa kita lakukan dengan cara kembali iqra, kembali belajar, kembali membaca, kembali mempelajari, dan kemudian mengamalkannya. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa Irena Handona Official, kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah jualan, naik jualan. Jualan.